Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Markus pasalnya yang kedua ayat 27 sampai 28 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Amin. Yang berbahagia setiap kita yang melakukan akan kebenaran firman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, istilah workaholic bagi Bapak Ibu Saudara mungkin sesuatu yang cukup kita sering dengarkan sebagai orang yang kesehariannya sibuk, baik di dalam pekerjaan dan rutinitasnya. Namun Bapak Ibu Saudara, sebagian besar orang juga mengartikan workaholic adalah seseorang yang kena kecanduan terhadap pekerjaan ataupun sesuatu hal yang menyibukkan dirinya yang hingga membuat dirinya lupa akan istirahat. Meski melakukan aktivitas pada hari Sabat, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan mengkorelasikan dengan Yesus. Yesus bukanlah seorang yang workaholic. Hari Sabat memang berarti hari perhentian. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang tidak boleh melakukan aktivitas apapun pada hari itu dan apapun juga harus ditinggalkan. Di mana orang Farisi, Bapak Ibu Saudara, membuat hari Sabat menjadi belenggu yang membatasi ruang gerak umat Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yesus menunjukkan bahwa hari Sabat merupakan karunia Allah bagi manusia. Di mana kita melihat ada sesuatu hal yang dirancang sebagai hari istirahat dan hari ibadah. Maka bila Yesus dan para murid ketika beraktivitas pada hari Sabat, ia tidak akan bermaksud untuk melanggar hari Sabat. Di mana kita bisa melihat juga bukan sedang mengajar para murid melawan hukum Sabat, tetapi Yesus menjadikan karyanya sebagai bukti yang nyata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita melihat sendiri Bapak Ibu Saudara dan memahami bahwa buktinya adalah peristiwa makan di ladang gandum dan penyembuhan orang yang tangannya sakit sebelah. Yesus mengembalikan arti Sabat yang sesungguhnya. Kadangkala kita membatasi diri kita di hari Sabat. Kita melihat bahwa Sabat dilihat dari perspektif Allah adalah mendatangkan berkat, bukan menjadi suatu belenggu yang membatasi kita dekat dengan Allah. Sabat menjadikan kita manusia makin menyadari akan makna diri kita dan memahami bahwa Allah adalah yang empunya hari Sabat itu sendiri. Jangan sampai kita memutarbalikkannya, di mana manusia atas hari Sabat, tapi sesungguhnya hari Sabat bagi manusia. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka manusia juga membutuhkan hari Sabat ketika Allah menganugerahkan berkat-Nya, sehingga berkat pemulihan yang dirasakan bagi orang sakit, makanan bagi orang lapar, dan pembebasan bagi yang tertindas, sesungguhnya adalah memaknai Sabat sebagai satu hal yang membawa berkat bagi banyak orang. Kita melihat Sabat sebagai hari perhentian, berarti kita menyediakan ruang bagi Allah untuk menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, membuka diri kita, merenungkan kembali, adakah Tuhan di dalam hati Bapak Ibu Saudara? Adakah ruang bagi kita untuk menyediakan bagi Allah? Kita membutuhkan kepekaan terhadap sesama kita yang membutuhkan dan yang menderita, Bapak Ibu Saudara. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Sabat adalah untuk kesejahteraan semua umat manusia. Yesus menggambarkan hal yang demikian, maukah kita Bapak Ibu Saudara meneladani akan hal yang demikian, memaknai arti sesungguhnya dari hari Sabat sebagai hubungan yang dekat dengan Allah dan dipulihkan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Maka Sabat bukan lagi hanya satu hari dalam satu minggu, namun hari Sabat adalah kesempatan bagi setiap kita untuk berelasi dekat dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih di mana kami memaknai hari Sabat
bukan hanya sebagai sebatas pengetahuan kami tentang hari Sabat di mana kami menghormatinya, tetapi Tuhan ajar kami untuk memaknai hari Sabat ini sebagai hari di mana kami berelasi dekat dengan Engkau. Kami rindu dan bersyukur juga untuk setiap saudara-saudara kami yang terkasih yang berulang tahun, baik untuk saudara Albert Theophilus Kusama Jaya yang berulang tahun dan Bapak Yohanes Rakitjo yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap mereka untuk dapat terus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Inilah setiap kami, Tuhan berkati dan pimpin, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.